Ya, beberapa tahun ke belakang ini dapat dikatakan menjadi masa yang cukup sulit bagi mayoritas negara yang ada di dunia. Mengapa demikian? Dari pandemi yang hingga kini pun belum juga usai, saat ini ditambah lagi adanya tensi geopolitik yang terjadi antara Rusia dan Ukraina menambah daftar panjang beban perekonomian yang harus diemban oleh hampir seluruh negara di dunia. Kini salah satu negara yang sedang di ujung tanduk perekonomiannya bahkan terancam bangkrut adalah Sri Lanka. Resiko ini terjadi akibat Sri Lanka tidak kuat menahan tantangan ekonomi dunia yang sedang terjadi. Namun sebetulnya ada apakah dengan Sri Lanka? Dan selengkapnya akan kita ulas bersama di pagi hari ini dalam Nestapa Ekonomi Sri Lanka. Bisa kita lihat di sini di mana Anda melihat kondisi perekonomian dunia saat ini, tentu sedikit saja orang yang mengatakan masih dalam keadaan baik-baik saja. Memang terlihatnya sih baik-baik saja gitu ya. Anda masih bisa makan, masih bisa tidur, dan masih bisa beraktivitas seperti biasa. Tapi apakah Anda juga pernah terpikir begitu bagaimana para pemangku kepentingan, para pelaku usaha maupun bisnis harus bekerja keras untuk dapat tetap bertahan di tengah gempuran gejolak ekonomi global yang ada saat ini? Tentu menjadi hal yang tidak mudah juga mengambil kebijakan yang terbaik tentunya saat dunia sedang tidak baik-baik saja. Kita ambil salah satu contoh dari negara yang sebetulnya tak begitu jauh dengan negara kita, yakni Sri Lanka. Di mana Sri Lanka kini dikabarkan sedang sulit-sulitnya dalam mempertahankan ekonomi negaranya sendiri. Mengutip dari laporan yang dipublikasikan oleh The Guardian, Sri Lanka untuk pertama kalinya dalam sejarah masuk dalam jurang gagal membayar utang dengan nominal yang sulit dijangkau oleh negaranya sendiri. Lalu berapa sih utang yang dimiliki oleh Sri Lanka? Dan kalau kita lihat juga menurut Gubernur Bank Sentral dari Sri Lanka, negaranya gagal untuk membayar jatuh tempo utang atau utang jatuh tempo sebesar 78 juta dolar Amerika Serikat atau setara dengan 1,1 triliun rupiah kepada kreditor internasional. Apabila di total untuk keseluruhan utang luar negeri yang dimiliki oleh Sri Lanka kini juga sudah mencapai 51 miliar dolar Amerika Serikat, padahal cadangan devisa yang dimiliki oleh Sri Lanka hanya berada di kisaran 25 juta dolar Amerika Serikat saja. Lalu mengapa hal ini juga bisa terjadi kepada Sri Lanka dan apa yang menjadi penyebabnya? Kita bisa lihat di slide selanjutnya. Nah, kalau kita bicara terkait penyebab utang Sri Lanka membengkak, di mana penyebabnya adalah negara ini jatuh pada kondisi sampai gagal bayar utang untuk pertama kalinya dalam sejarah. Lalu memang penyebabnya karena adanya pandemi COVID-19 yang membuat perekonomian sejumlah negara luluh lantak dibuatnya. Dengan pandemi COVID-19 menjadi awal mula dari krisis yang terjadi di Sri Lanka. Karena bukan hanya menyerang kesehatan manusia saja, tapi dampaknya pun sangat luas hingga menyerang sendi-sendi perekonomian negara. Ditambah lagi, kini walaupun pandemi COVID-19 belumlah usai, walaupun sudah sedikit mereda begitu ya, konflik yang terjadi antara Rusia dan juga Ukraina ikut menambah panjang daftar dari tantangan yang harus dihadapi oleh hampir seluruh negara di dunia, termasuk Sri Lanka di dalamnya. Dan juga memang kalau kita perhatikan lagi, perang yang terjadi antara kedua negara tersebut pun ikut berkontribusi pada rusaknya rantai pasok dunia, sehingga membuat sejumlah harga komoditas dunia juga mengalami kenaikan. Hal ini tentu berdampak bagi Sri Lanka yang saat ini ekonominya masih tergantung oleh bahan baku impor. Alhasil dengan devisa yang dibilang minim, juga tak mampu membayar barang-barang yang diimpornya, termasuk impor minyak atau BBM. Nah, kita lihat lagi bagaimanakah kondisi Sri Lanka saat ini dan bagaimana derita yang dialami oleh rakyat Sri Lanka, di mana memang kalau kita lihat juga gejolak yang kini sedang dihadapi negara tersebut, dikabarkan hampir seluruh kota yang ada di Sri Lanka memiliki ataupun menghadapi krisis bahan bakar yang terjadi di sejumlah kota di Sri Lanka. Lalu di mana masyarakat juga sudah mulai kesulitan untuk mengisi bahan bakar untuk memenuhi keperluan sehari-harinya. Sebab imbas dari ketidakmampuan negara untuk membiayai dari impor energi pastinya. Stok BBM pun juga disebut-sebut mulai menipis dan hampir habis. Ditambah lagi bukan hanya wilayah yang jauh dari perkotaan saja yang ikut terdampak juga. Namun memang kota-kota besar di Sri Lanka seperti Colombo juga mulai diberitakan kekurangan pasokan listrik. Tidak hanya kekurangan BBM dan listrik saja. Nih kondisi ini juga masyarakat Sri Lanka pun sudah kekurangan pasokan dari makanan dan juga obat-obatan terjadi di sana.
Kita lihat juga karena memang negara tak mampu lagi melakukan aktivitas perdagangan utamanya dalam mengimpor sejumlah bahan pangan dan juga obat-obatan. Andai sudah begini, tentunya rakyat pun pasti bergerak. Aksi demonstrasi dari masyarakat yang ditujukan untuk pemerintah tak lagi bisa dibendung. Dikabarkan pula untuk kondisi di Sri Lanka hingga hari kemarin sudah ada 9 orang tewas akibat aksi ini dan ratusan masyarakat lainnya mengalami luka-luka. Namun derita masyarakat Sri Lanka tak habis sampai di situ, masih ada lagi, bisa kita lihat di slide selanjutnya, di mana juga kalau kita perhatikan secara garis besar untuk kondisi perekonomian Sri Lanka, ekonomi Sri Lanka saat ini benar-benar mengalami kemunduran. Hal ini terlihat dari data-data yang mana memang disajikan dari data pertumbuhan ekonomi Sri Lanka yang dirilis Departemen Statistik Sri Lanka baru-baru ini menyatakan ekonomi Sri Lanka menyusut sebesar 1,6%. Banyaknya pada kuartal pertama di tahun 2022 ini. Hal ini terjadi lantaran krisis keuangan yang belum pernah terjadi sebelumnya mulai berdampak pada aktivitas komersil. Kondisi ini kemudian memicu pemadaman selama berbulan-bulan, inflasi yang tidak terkendali, dan kekurangan parah barang-barang konsumsi vital untuk masyarakat. Tingkat inflasi apabila mengamati juga untuk tingkat inflasi di Sri Lanka tersebut bahkan melonjak sangat tinggi atau melesat lebih dari 40% di 45,3% banyaknya akibat terdampak dari kondisi yang ada di sana. Parahnya lagi, Sri Lanka juga kekurangan cadangan mata uang asing yang turut membuat negara tersebut kesulitan dalam membiayai aktivitas perdagangan antar negara. Sebab mata uang Sri Lanka, rupiah, terdepresiasi terhadap dolar lebih dari 50% banyaknya secara year to date. Jadi sudah jelas juga bagaimana yang terjadi di Sri Lanka sana, memang terbayang bagaimana sulitnya Sri Lanka saat ini dalam mempertahankan stabilitas perekonomian negaranya. Semoga saja bantuan dari sejumlah negara lain yang dermawan pastinya cepat mengalir ke negara dengan julukan Mutiara Samudra Hindia ini, dan pemerintah Sri Lanka diharapkan juga mampu dan memiliki solusi terbaik untuk melindungi rakyatnya dari kondisi sulit yang kini sedang melanda negaranya. Tak lupa juga kita doakan bersama untuk Sri Lanka agar cepat terbebas dari permasalahan ekonomi yang ada di Sri Lanka.